وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، Habibina al-mahbub wa Habib Abdurrahman al-Jufri hafizahullah ta'ala wara'ah, semoga sehat walafiat, panjang umur barakah fi ta'atillah wa fi khidmati ummat Rasulillah. Al-Ustadz Abdul Ghani dan seluruh kerabat Majelis Habibus Salam, para yai, para sepuh, pengurus Nahdlatul Ulama, pejabat perintah, Bapak Camat, seluruh unsur TNI Polri, sahabat GP Ansor, Banser, Pagar Nusa, dan seluruh majelis yang hadir. Hadirin hadirat muslimin muslimat, hafizakumullahu jami'an. Amin. 5 tahun Allah telah menggerakkan hamba-hambanya untuk senantiasa belajar istiqomah dari satu majelis ke majelis, dari satu rumah ke rumah, hingga terawat nikmat ini. 5 tahun ungkapan rasa syukur yang berselimut harapan, semoga senantiasa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadir, ketika banyak pemuda dan pemudi masih belum menoleh kepada majelis-majelis kebaikan, lalu di antara mereka ada yang digerakkan hatinya menghadiri majelis kebaikan, majelis ilmu dan sholawat. Ini adalah pilihan, dan pilihan yang terbaik, pilihan yang istimewa. Karena umat Sayyidina Muhammad ada 3. Setelah mendapatkan anugerah Al-Quran, di antara umat ini ada yang bersegera berlomba-lomba terdepan, sabiqun bil khairat. Hatinya cemburu ketika melihat sahabatnya terdepan dalam kebaikan.
Ketika ada yang paling depan dalam shaf salat, dia ingin juga terdepan di shaf salat. Ketika ada yang segera bersedekah, dia berlomba untuk lebih cepat bersedekah. Ketika ada kebaikan dan orang lain mendahulunya, dia merasa cemburu untuk segera ingin menyusul terbaik dalam kebaikan tersebut. Namun di antara umat Sayyidina Muhammad masih ada yang sedang berproses. Kadang dia melakukan kebaikan, namun di saat yang lain dia juga masih terseok-seok dalam kesalahan dan dosa, jatuh dan bangkit kembali. Pertengahan, orang yang semacam ini masih ada harapan kebaikan. Di antara kita mungkin ada yang terjerembab dalam lumpur dosa, tetapi tidak ingin berlama-lama dalam lumpur dosa, segera bangkit, bermandikan taubat dan istighfar, lalu istiqomah dalam kebaikan. Maka orang-orang ini adalah pilihan. Namun yang ketiga, zalimun li nafsih. Kelompok ini adalah orang yang beriman, namun imannya masih sebatas pengakuan, belum teruji dalam pembuktian, masih bergelimang dosa dan enggan untuk segera bangkit berbandingkan taubat. Jika sampai akhir hayatnya tak berkesempatan memperbaiki diri, dikhawatirkan menjadi orang yang su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka beruntunglah Anda yang tergerak hatinya, la yasukul khaira, tidak ada yang membimbing kita kepada kebaikan, menggerakkan hati kita kepada kebaikan, illallah, kecuali hanya Allah. La yasrifus su'a, tidak ada yang menghindarkan kita dari keburukan, illallah, kecuali hanya Allah. Semua adalah nikmat anugerah yang Allah pilihkan kepada hamba-hambanya. Semoga kita seluruhnya menjadi hamba-hamba pilihan. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Para hadir, dalam usianya yang ke-5 tahun, dari lubuk hati yang terdalam kami berharap, berdoa, bermunajat kepada Allah, semoga majelis ini adalah majelis yang menjadi kenangan-kenangan indah kelak di surga Allah, di mana ketika ahli surga telah diperkenankan masuk surga, mereka saling berkunjung, berziarah. Bahkan ada yang diperkenankan untuk berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan para awliya salihin, berjumpa dengan orang tua, leluhur, orang sepuh kita, para sesepuh guru kita. Ada yang sepekan sekali, ada yang sebulan sekali. Boleh jadi majelis inilah yang kemudian memberikan kita kesempatan untuk saling berkunjung, berziarah di surga Allah. Dan ketika itu tidak ada kenangan-kenangan terbaik kecuali mengingat kembali masa-masa hadir ke majelis, pulang malam, kemudian sampai di rumah kita masih berkesempatan untuk melakukan kebaikan, sholat subuh, beraktivitas penuh dengan semangat, berkah majelis sholawat. Inilah harapan kita dan yang tertinggi kelak saatnya nanti. Semoga kita membersamai baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Para hadir, setiap kali berulang tahun ada yang harus kita ulang kembali, seperti handphone yang kita miliki.
pada saatnya perlu di restart untuk memperbaharui fungsi dari alat komunikasi ini. Maka HP kita yang ada di dalam dada kita, yang membuka akses untuk komunikasi kepada Rabbul Alamin, ini harus di restart. Apa restartnya? Sabda Nabi, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Bagaimana cara menombolnya? Tombollah dengan aktsiru min qauli la ilaha illallah. Bersama la ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan, kam laka alayna min ihsan. Ihsanukal qadim, ya Hannan ya Mannan, ya Rahim ya Rahman, ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Para hadir, ketika kita setiap insan memiliki jasa, hutang jasa terbesar pada kedua orang tua, pada ayah ibunda kita, kita diperintah untuk berterima kasih kepada keduanya. Bahkan perintah berterima kasih ini setelah perintah berterima kasih pada Allah. Satu level perintah kepada Allah, maka di bawahnya adalah perintah berterima kasih kepada kedua orang tua. Orang tua kita